Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Fazlatunisa dari kelas 1013. Di sini saya akan menjelaskan serta mengenalkan tentang salah satu tokoh Islam, salah satu anggota dari Wali Songo yang bernama Sunan Muria. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biodatanya. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Gelarnya adalah Sunan Muria. Ayahnya bernama Sunan Kalijaga dan ibunya bernama Dewi Saro atau Putri Sunan Giri. Tempat dakwah utamanya ada di Gunung Muria, khususnya di daerah Kudus dan sekitarnya, terletak di Jawa Tengah. Anaknya yaitu Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, dan Raden Ayu Nasiti. Lalu kakek neneknya yaitu Maulana Ishak, Tumanggung Wilatikta, Dewi Retno Dumila, dan Sunan Mertayasa. Saudara kandungnya ada Dewi Rakayu dan Dewi Sofia. Lalu beliau meninggal pada tahun 1551 di Kecamatan Dawe dan dimakamkan di Colo Dawe, Kudus. Selanjutnya ada riwayat pendidikannya. Sunan Muria mendapat pendidikan agama sejak kecil dari ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, dan juga dari kakeknya yang bernama Sunan Ampel serta Sunan Giri. Pendidikan yang diterimanya mencangkup ilmu syariat dan tauhid, filsafat Islam, tasawuf, dan kesenian dan budaya lokal. Beliau tumbuh dalam lingkungan Wali Songo, sehingga sejak dini terbiasa dengan strategi dakwah dan pendekatan yang arif dalam menyebarkan Islam. Selanjutnya ada metode dakwahnya. Sunan Muria dikenal dengan pendekatan yang halus dan akomodatif, yaitu menggunakan berbagai media budaya lokal. Beberapa metode dakwah yang digunakan adalah: yang pertama ada kesenian, yaitu menggunakan tembang-tembang Jawa seperti sinom dan kinanti untuk menyisipkan ajaran Islam. Yang kedua ada wayang. Seperti ayahnya, ia juga menggunakan pertunjukan wayang dengan muatan moral dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada pendekatan sosial, yaitu aktif membantu masyarakat bertani, berdagang, dan berdamai dengan adat lokal. Dan yang terakhir ada pendidikan informal, yaitu mengajar Islam secara bertahap dan menghindari konfrontasi langsung terhadap kepercayaan lama. Yang terakhir ada pengaruh beliau pada perkembangan Islam. Yang pertama itu beliau mengislamisasi masyarakat pedesaan. Berbeda dari wali yang lainnya yang banyak berdakwah di pusat kota atau di kerajaan, Sunan Muria lebih memilih pedesaan dan pegunungan. Ini membuat ajaran Islam menyebar lebih luas sehingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Lalu yang kedua, ada harmonisasi budaya dan agama. Ia sangat sukses menciptakan akulturasi antara Islam dan budaya Jawa, sehingga Islam diterima tanpa paksaan. Yang ketiga, ada pelestarian seni dan budaya lokal. Metode dakwahnya menjaga dan mengembangkan seni lokal, membuat Islam terasa membumi bagi masyarakat Jawa. Dan yang terakhir adalah membangun pusat dakwah di Gunung Muria yang menjadi pusat pembelajaran agama dan budaya Islam yang sangat berpengaruh di daerah pesisir utara Jawa Tengah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.